Oke, udah jam 10. Aku buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Oke, selamat datang ya di pembahasan TONAS yang telah teman-teman kerjakan kemarin gitu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke. Partisipannya udah 35. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk pembahasan Tryout nasional ya yang kemarin teman-teman kerjakan, perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Satya Kusworo. Kemudian saat ini sedang berkuliah di Polstat STIS semester 4 OTW gitu ya. Jadi mahasiswa tingkat 2 gitu. Oke, mungkin itu saja lah ya perkenalan singkat saya. Oke, nanti kita akan bahas ya beberapa soal yang teman-teman kemarin kerjakan gitu ya. Karena tidak mungkin kita membahas semuanya karena waktu kita juga terbatas gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan gitu ya. Kita sharing-sharing saja, kita belajar bareng di sini. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait dengan seleksi, terkait dengan STIS gitu ya, itu silakan teman-teman tanyakan saja, nanti akan aku jawab tentunya, bisa unmute ataupun chat gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai untuk pembahasan tryout nasional. Sebentar. Wait. Oke. Jadi teman-teman kemarin udah mengerjakan soal-soal SKD dan juga matematika gitu ya. Jadi ya nanti soal-soal SKD dan matematika ya tidak jauh dari materi-materi itu gitu ya, karena soalnya udah disusun berdasarkan kisi-kisi yang terbaru gitu ya. Jadi untuk SKD acuannya adalah Permen Pan RB gitu ya, Peraturan Menteri tahun 2021. Jadi isinya ya ada TWK, TIU, dan TKP, dan masing-masing sub itu mungkin teman-teman bisa pelajari lagi gitu ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang terkait dengan soal TWK gitu ya. Soal TWK. Soal TWK kemarin gampang lah ya. Jadi soalnya yang kita akan bahas soal-soal yang lumayan panjang gitu dan membutuhkan analisis saja gitu ya. Kalau misalnya soal-soal yang textbook gitu sifatnya, nanti teman-teman bisa pelajari juga, pelajari mungkin sendiri nanti di pembahasan kan akan kita bagi ya. Oke, ini ada yang pertama, kita akan membahas terkait dengan soal bahasa Indonesia gitu ya. Jadi terkait dengan yang namanya ide pokok gitu ya. Ide pokok. Bentar. Oke, jadi dalam mengerjakan soal-soal SKD gitu ya, jadi yang aku selalu terapin gitu ya, jadi sebaiknya teman-teman itu baca dulu dari soalnya gitu ya, untuk apa gitu ya, supaya teman-teman itu lebih tahu gitu ya tujuan dari bacaan yang panjang ini, kemudian yang ditanya itu apa gitu lah. Jadi teman-teman itu udah tahu dulu nih apa pertanyaannya, sehingga ketika teman-teman membaca statementnya atau membaca kalimatnya itu teman-teman tahu tujuannya mau kemana gitu ya. Jadi yang di sini di sini yang diminta adalah menentukan ide pokok
paragraf gitu ya. Kemudian kita baca statementnya. Fokus supir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Kompas 9 Juli 2007. Ide pokok paragraf di atas adalah, oke, ini masih gampang ya. Ide pokok gitu ya. Oke, sebentar. Jadi maksud dari maksud dari ide pokok itu apa sih? Jadi ide pokok adalah garis besar ya, garis besar pembahasan dari sebuah paragraf atau bacaan ya. Jadi yang melandasi bacaan gitu ya. Inti dari bacaan itu namanya ide pokok. Nah, di sini kita coba teliti satu-satu ya. Kalau misalkan yang A, sebagai supir harus selalu memperhatikan kaca depan. Ini bukan tentunya ya, karena kan kalau ini dia kan nggak membahas hanya memperhatikan kaca depan, tapi dia juga membahas tentang kaca spion, kemudian pengaruh kaca spion, kemudian penggunaan kaca spion gitu. Berarti yang A tidak tepat. Kalau yang B, penggunaan kaca depan cukup sewaktu-waktu. Ini salah tentunya ya. Yang ini bukan penggunaan kaca depan, tapi kaca spion. Kemudian perbedaan penggunaan kaca spion dan kaca depan. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini, di statement ini, tidak menggambarkan tentang perbedaan penggunaan kaca spion dan kaca depan. Misalnya kaca spion dapat digunakan setiap waktu, itu juga salah ya. Jadi tersisa jawaban yang paling benar adalah yang E saja. Gitu ya. Jadi itu ya ada beberapa cara terkait mengerjakan SKD gitu ya. Jadi teman-teman bisa seleksi jawabannya gitu. Sehingga tersisa jawaban yang kira-kira hampir benar gitu ya. Oke, jadi jawabannya pembahasannya paragraf tersebut menekankan pada efek terlalu fokus pada spion. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ide pokok paragraf dalam penggalan teks tersebut adalah kaca spion. Kaca spion berpengaruh terhadap laju kendaraan dan kecelakaan. Jadi pilihan yang paling benar adalah yang E. Oke. Masih gampang soal terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah soal terkait dengan pilar kebangsaan ya. Jadi soal-soal terkait pilar kebangsaan itu bisa tentang UUD ya, UUD 1945, bisa tentang Pancasila, bisa tentang Bhinneka Tunggal Ika, apalagi. Oke, jadi bisa terkait dengan ini ya. Undang-undang, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah pada soal ini itu terkait dengan terkait dengan terkait dengan Pancasila gitu ya. Karena yang ditanyakan sekali lagi kita baca dulu soalnya gitu ya. Karena itu sepatutnya dihargai dan dilindungi sesuai dengan pengamalan Pancasila Silaku. Jadi kita tahu tujuan kita menganalisis bacaannya itu adalah untuk menentukan bahwa dia itu penerapan sila keberapa gitu ya. Oke, di sini jawabannya yang B. Oke, kita mungkin baca dulu, kita akan analisis ya. Anggota DPR RI Komisi 8 ya. KH Maman Imanul Haq menilai kasus Denis Aprilian 10 tahun ya, anak yang disetrika oleh ibu tirinya merupakan contoh fakta bahwa anak berkebutuhan khusus masih dianggap sebelah mata. Kasus tersebut menyita perhatian publik lantaran kejamnya perlakuan ibu tiri terhadap Denis. Ia menilai karena berkebutuhan khusus, Denis kerap memperlakukan semena-mena termasuk kekerasan fisik. Maman menduga kasus Denis bukanlah satu-satunya dari banyaknya kasus yang tentang ketidakadilan hak para penyandang disabilitas ini, namun tidak muncul ke publik. Anak berkebutuhan khusus rentan diperlakukan diskriminatif atau mengalami tindak kekerasan. Apabila berusia anak-anak seperti Denis, kata Maman. Oke.
Bercermin dari kasus ini, semua pihak semestinya sadar jika siapapun termasuk anak berkebutuhan khusus serta penyandang disabilitas ini memiliki kesetaraan hak, wajib belajar, dapat bekerja, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Karena sepatutnya dihargai dan dilindungi sesuai dengan pengamalan sila ke. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya, pengamalan terkait dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga gitu ya. Teman-teman untuk bekal SKD itu sangat dianjurkan untuk membaca yang namanya butir-butir butir-butir Pancasila, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang luang gitu waktunya, baca butir-butir Pancasila gitu ya. Karena apa ya? Karena soal-soal terkait dengan analisis seperti ini itu akan lebih gampang ketika teman-teman itu tahu atau paham terkait dengan butir-butir Pancasila gitu ya. Jadi butir-butir Pancasila itu isinya ada 45 ya kalau tidak salah. Ya ada 45 dan sekarang mungkin tidak dipelajari ya di sekolah gitu. Tapi pada masa Pak Soeharto gitu itu dipelajari terkait dengan butir-butir Pancasila, yaitu pada masa ada kurikulum P4 gitu ya, pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. Itu dia dipelajari butir-butir Pancasila. Nah, karena mungkin sekarang tidak masuk ke kurikulum sehingga butir-butir Pancasila ini sudah mulai terlupakan gitu ya. Padahal pada kasus-kasus SKD gitu ya, ketika soal terkait dengan Pancasila itu biasanya tipe soalnya adalah cerita gitu ya, sehingga teman-teman dalam apa namanya, dalam menganalisis teman-teman butuh nih yang namanya eh, sumber gitu ya. Jadi butir-butir Pancasila bisa menjadi sumber acuan teman-teman untuk menarik kesimpulan. Oke, jadi jawaban di sini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sudah seharusnya pemerintah mencanangkan hukum yang mengatur untuk melindungi hak dan serta menyetarakan antara manusia dan tidak melihat bulu baik normal maupun tidak normal. Nah, hal ini sesuai dengan sila kedua butir kelima gitu ya. Jadi sila kedua butir kelima. Silakan teman-teman cari terkait dengan butir-butir Pancasila gitu ya. Jadi secara garis besar ya, kalau misalkan sila pertama itu membahas terkait dengan ketuhanan gitu ya. Jadi terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian toleransi antar beragama gitu ya. Masih gampang lah untuk membedakan antara sila pertama dan juga sila yang lain. Kalau yang kedua ya, kalau yang kedua intinya itu terkait dengan humanism gitu ya, atau terkait dengan kemanusiaan. Jadi terkait dengan ini kan masalah kemanusiaan gitu ya. Untuk di statement itu adalah terkait soal kemanusiaan. Jadi menyangkut tentang manusia, maka dia itu lebih ke sila kedua gitu ya. Kalau misalkan yang ketiga itu terkait dengan nasionalisme. Jadi yang pertama itu ketuhanan, sila kedua itu terkait dengan humanism atau kemanusiaan. Kalau sila yang ketiga itu terkait dengan nasionalisme. Jadi terkait dengan cinta tanah air gitu ya. Persatuan Indonesia. Jadi seperti bangga menjadi warga Indonesia, kemudian bangga terhadap kebudayaan Indonesia, bangga terhadap produk Indonesia, itu terkait dengan sila yang ketiga, terkait dengan nasionalis. Oke. Kalau yang keempat itu terkait dengan demokrasi ya, demokrasi. Gimana itu tulisannya gini ya? Bahwa intinya terkait dengan demokrasi gitu lah ya teman-teman. Berarti kalau misalkan 4 itu biasanya terkait dengan kayak rapat-rapat yang keputusannya diambil secara mufakat, kemudian kita harus menerima hasil keputusan dari musyawarah, kemudian apa lagi nih? Kemudian ya intinya terkait dengan biasanya tuh terkait dengan persoalan rapat gitu lah. Rapat kemudian hasilnya bermusyawarah, keputusannya harus diterima dengan lapang dada. Itu inti dari sila keempat. Nah, kalau kelima, aduh wait, nggak mau.
Nah, kalau yang kelima itu terkait dengan social justice. Jadi terkait dengan keadilan sosial gitu ya, atau terkait dengan menyangkut kepentingan umum gitu ya. Jadi kalau sila yang kelima, kalau mungkin teman-teman tuh masih bingung gitu ya, bagaimana cara membedakan sila kedua dan sila kelima. Jadi kalau sila kedua itu terkait dengan kemanusiaan ya, kalau misalkan sila kelima itu terkait dengan kepentingan umum gitu ya, kepentingan umum, kepentingan bersama, ataupun dengan kebaikan umum gitu ya. Jadi contoh-contohnya ada di sila kelima adalah tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum, kemudian tidak melakukan pemborosan gitu dan sebagainya. Nah, itu semua ada di butir-butir Pancasila ya. Mungkin teman-teman silakan baca gitu ya, baca, kemudian syukur-syukur kalau bisa hafal itu sangat membantu. Nah, oke. Soal ini berarti clear ya jawabannya yang B. Tadi juga udah diuraikan kelima silanya. Nah, kemudian soal berikutnya ya. Sebentar. Soal berikutnya, oke, kita baca dulu soalnya. Sikap yang dimiliki Jessica dalam kisah di atas tercermin dalam Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia yang cirinya A menempatkan kepentingan bersama. Kemudian yang B rela berkorban demi bangsa dan negara. C bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang D mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Yang E menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia. Nah, kita coba baca dulu ya. Jessica merupakan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di salah satu universitas ternama di Pulau Jawa. Dia mendapatkan undangan mengikuti konferensi bersama mahasiswa dari negara lain. Acara itu bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di masing-masing negara. Ketika sampai di sana, Jessica melihat perwakilan dari negara lain sedang mempresentasikan ciri khas dari negaranya untuk disosialisasikan ke setiap peserta lain. Bahkan ketika ditanya oleh peserta lain terkait dengan negara asal Jessica, dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Budaya yang ditampilkan oleh para peserta lain sangat keren dan unik, namun Jessica malah semakin percaya diri untuk menampilkan budaya Indonesia di hadapan peserta lain nantinya. Jessica berpikir bahwa budaya Indonesia ini sangat unik dan beragam, serta tidak dimiliki negara lain. Jadi Jessica sangat percaya diri dan tidak sabar untuk memperkenalkannya. Sikap yang dimiliki Jessica dalam kisah di atas ya tercermin dalam Pancasila sila ketiga ya ini cirinya. Oke, kita coba satu-satu ya. Yang A menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini jelas tidak sesuai dengan konteks ya, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu juga tidak sesuai dengan cerita di atas ya. Jadi ceritanya itu tidak terkait dengan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian yang ke C, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Oke, nah ini bisa jadi gitu ya. Ini bisa jadi ya karena di yang C, bangga berbangsa dan bertanah Indonesia itu sesuai dengan konteksnya di mana pada soal ini ya terkait dengan apa namanya? Terkait dengan percaya diri. Jessica itu percaya diri dan apa namanya? Dia itu menunjukkan bahwa dia itu berbangga menjadi masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi kemudian yang D mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ini juga kurang sesuai dengan konteks karena di konteks ini tidak diceritakan bagaimana mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Kemudian kalau menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa juga tidak sesuai dengan konteks gitu ya. Jadi yang paling sesuai dengan konteks di sini adalah yang opsi C. Oke, jadi hal ini ya didukung ya atau statement ini, jawaban ini didukung
pada statement bahwa Jessica itu memiliki kepercayaan diri dan semangat untuk memperkenalkan negara Indonesia ke peserta lain yang berasal dari negara di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan soal SKD, jangan lupa juga sesuaikan dengan konteks soalnya gitu ya. Jadi ini kan kelihatannya benar semua terkait dengan sila ketiga. Tetapi tinggal kita pilih mana yang paling benar sesuai dengan konteks gitu. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Itu nggak bisa. Oke, ini terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita baca dulu soalnya seperti biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas termasuk ke dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu A. Tidak sekretarian dan inklusif. Yang B. Tidak formalitas. Kemudian yang C. Bersifat konvergen. Yang D. Common denominator. Kemudian yang E. Bersifat pluralistik dan multikultural. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Di antara lain ada common denominator, kemudian tidak sekretarian dan inklusif, tidak formalitas, bersifat konvergen, dan bersifat pluralistik dan multikultural. Nah, kita akan bahas satu-satu, ya mungkin kita bahas dari tidak sekretarian dan inklusif. Jadi ini maksudnya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika terkait dengan tidak sekretarian dan inklusif. Maknanya bahwa dia itu tidak boleh ya atau tidak menganggap diri atau kelompoknya paling benar. Jadi masuk dari tidak sekretarian dan inklusif itu maksudnya adalah tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri sendiri atau kelompoknya itu merasa yang paling benar dibanding dengan yang lain. Itu ya. Jadi dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu tidak sekretarian dan inklusif. Oke, kemudian tidak formalitas ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berlaku secara universal dan menyeluruh. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini tidak berlaku tidak hanya berlaku pada kelompok tertentu, pada ras tertentu atau pada daerah tertentu gitu ya. Jadi sifatnya adalah universal dan juga menyeluruh, sorry. Kemudian kalau misalkan bersifat konvergen, maknanya adalah bahwa perbedaan harus dijadikan sebagai titik temu. Ya, jadi maksud dari konvergen adalah segala keanekaragaman gitu ya, bukan menjadi masalah gitu ya, bukan menjadi masalah, tetapi harus menjadi penguat persatuan dan kesatuan gitu. Inti dari sifat konvergen gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang keempat di sini maksud dari common denominator itu maksudnya adalah menemukan persamaan dalam perbedaan. Jadi maksud dari common denominator adalah menemukan persamaan dalam perbedaan ya, sehingga semua rakyat Indonesia itu dapat hidup dengan rukun dan berdampingan. Gitu. Kemudian kalau yang E bersifat multikultural dan juga pluralistik, itu maksudnya Bhinneka Tunggal Ika itu dapat mengakomodasi ya,
mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dapat mengakomodasi keanekaragaman budaya bangsa. Nah, setelah kita tahu nih maksud dari masing-masing prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita baca soalnya. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan merupakan pasangan ganda putra badminton Indonesia yang telah menjuarai berbagai kompetisi di dalam dan luar negeri. Walaupun keduanya memiliki latar belakang agama yang berbeda, mereka tetap memiliki chemistry yang kuat dalam bertanding. Perbedaan tersebut, ini ada perbedaan tersebut, tidak memengaruhi persahabatan mereka. Bisa saja salah satu dari mereka menolak untuk berpasangan karena memiliki perbedaan. Nyatanya, mereka mampu menjadikan perbedaan tersebut untuk melengkapi kekurangan satu sama lain dan memilih untuk menemukan persamaan antar keduanya. Tujuan mereka hanya satu, ingin mengharumkan nama Indonesia tercinta yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi kita udah tahu nih. Kuncinya di sini ada perbedaan untuk melengkapi kekurangan, untuk menemukan persamaan antar keduanya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang D ya teman-teman, menemukan persamaan dalam perbedaan. Gitu. Jadi ini mungkin informasi yang baru ya buat teman-teman ya. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu ada 5. Tidak sekretarian inklusif, tidak formalitas, konvergen, common denominator, dan juga bersifat pluralistik dan multikultural. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D ya dari soalnya. Kita tahu bahwa ini soal terkait dengan intinya adalah menemukan persamaan dalam perbedaan. Nah, untuk soal tipe-tipe SKD gitu ya, soalnya memang apa ya panjang-panjang gitu ya. Kemudian jawabannya mirip-mirip gitu. Jadi teman-teman itu harus rajin berlatih terkait dengan untuk membaca cepat, kemudian terkait dengan menarik kesimpulan dengan cepat gitu ya. Karena waktu yang teman-teman miliki itu sangat terbatas gitu ya. Jadi 110 soal kemudian dikerjakan dalam 100 menit gitu ya. Kalau misalkan di rata-rata ya per soal tidak ada 1 menit harusnya gitu ya. Nah, problemnya ketika bertemu dengan soal-soal yang panjang seperti ini, itu kan akan sangat menghabiskan waktu gitu ya teman-teman. Jadi biasakan diri teman-teman untuk berlatih supaya teman-teman itu tahu kemampuan diri teman-teman dalam memanajemen waktu gitu ya. Karena bukan hanya pengetahuan, tapi juga manajemen waktu penting dalam mengerjakan soal SKD. Jangan sampai soal SKD itu tidak terjawab semua gitu ya. Karena di soal SKD itu tidak ada poin minus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mentok banget nggak tahu jawabannya, itu tetap dijawab ya. Walaupun bahasa kasarnya mengarang gitu ya. Itu yang penting jawabannya harus terisi semua gitu ya. Karena akan sangat rugi ketika ada soal soal SKD itu yang kosong. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi nasionalisme merupakan paham di mana setiap orang memiliki rasa cinta atas bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu, sehingga individu harus sepenuhnya setia kepada negara merupakan ciri nasionalisme. Oke, jadi nasionalisme juga seperti Bhinneka Tunggal Ika tadi, nasionalisme dibagi 5 jenis ya. Jadi pengertiannya ada 5 jenis. Jadi ada nasionalisme tradisional, humaniter, liberal, integral, dan juga nasionalisme Jacobin. Gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Kalau nasionalisme tradisional itu terkait dengan nasionalisme yang menekankan pada keunikan bangsa dan mempertahankan tradisi dan sejarah. Intinya adalah keunikan bangsa dan mempertahankan tradisi dan sejarah.
Kalau misalkan humaniter gitu ya, nasionalisme humaniter itu apa namanya? Nasionalisme yang mendasarkan pandangan bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya. Jadi inti dari humaniter itu adalah kesejahteraan bangsanya gitu ya. Jadi setiap bangsa itu memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraan bangsanya. Itu terkait dengan nasionalisme humaniter. Kalau misalkan nasionalisme liberal gitu ya, pengertian dari nasionalisme liberal, ini intinya adalah bahwa eh, setiap negara atau setiap bangsa itu berhak Oke. Jadi kalau liberal itu intinya adalah setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Oke, begitu ya. Nah, kalau misalkan integral, aduh, pennya nggak mau. Kalau misalkan integral itu adalah yang menekankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir itu nasionalisme Jacobin, gitu ya. Nasionalisme Jacobin itu adalah nasionalisme yang demokratis, tetapi doktriner dan fanatik. Oke, jadi pengertian dari Jacobin adalah nasionalisme yang demokratis tetapi doktriner ya, doktriner dan juga fanatik ya, fanatik mencintai suatu bangsa dengan berlebihan. Jadi ini pengertian dari nasionalisme tradisional itu intinya adalah nasionalisme yang apa namanya terkait dengan keunikan bangsa dan mempertahankan tradisi dan sejarahnya. Kalau humaniter terkait setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya. Kalau liberal setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Kalau integral itu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Kalau yang Jacobin intinya adalah demokratis tetapi doktriner dan fanatik. Jadi di sini yang diminta di soal adalah nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi D. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, gitu ya. Ini terkait dengan soal pilar kebangsaan. Gitu ya. Salah satu yang mempengaruhi munculnya tindakan penipuan daring jika ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Kita baca dulu soalnya. Di dunia yang semakin canggih, berbagai hal dapat dilakukan secara daring. Mulai dari berbelanja, memesan makanan, bertukar informasi, serta melakukan transaksi uang dapat dilakukan secara daring. Berkat kemudahan yang ditawarkan dalam kegiatan daring, kemudian di samping itu banyak juga kejahatan yang dapat dilakukan melalui jarak jauh, seperti penipuan daring, penipuan yang telah merugikan banyak korban. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya tindakan penipuan daring jika dilihat dari pendekatan pilar kebangsaan. Nah, kita kan udah tahu di pilar kebangsaan itu ada contohnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga Bhinneka Tunggal Ika.
Kalau misalkan yang A, keterbatasan ekonomi yang dialami oleh penipu, ini tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan soal yang diminta. Kalau yang soal yang diminta adalah sesuai dengan pilar kebangsaan, maka yang A itu tidak sesuai. Kemudian yang B, tekanan dari lingkungan dan susahnya mencari pekerjaan pada zaman ini. Itu juga tidak bukan yang sesuai dengan pilar kebangsaan atau tidak merujuk pada soalnya. Jadi yang ini kurang tepat. Nah, kalau yang E, C, melunturnya pemahaman rakyat Indonesia mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini jelas paling tepat karena Pancasila adalah salah satu dari pilar kebangsaan. Kalau yang E, UU ITE dirasa kurang cukup kuat untuk membuat jerat penipu daring. Ini juga kurang tepat gitu ya. Lemahnya iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang C, teman-teman. Lunturnya pemahaman rakyat Indonesia mengenai nilai-nilai Pancasila itu yang sesuai dengan pendekatan pilar kebangsaan. Oke, kita masih ada di soal sekali ITWK. Oke, masih panjang ya kita. Nah, ini terkait dengan bela negara gitu ya. Soal terkait dengan bela negara. Jadi kita baca dulu soalnya, sikap dan perilaku yang mereka cerminkan merupakan upaya pembelaan negara melalui. Nah, ini soal cerita tentang bela negara. Kita baca dulu soalnya. Yuri dan Hanif merupakan dua sahabat yang bersekolah di suatu SMA di Jakarta ya. Sewaktu sekolah, Yuri mengikuti ekstrakurikuler PMR dan Hanif mengikuti pramuka. Mereka berdua sangat mencintai kegiatan yang sifatnya sosial dikarenakan mudah berinteraksi dengan orang banyak. Semenjak lulus dari bangku, Yuri dan Hanif sering mengikuti kegiatan volunteer untuk membantu korban bencana alam. Selain itu, Yuri bergabung dengan PMI, sedangkan Hanif bergabung dengan tim SAR. Semenjak sekolah, mereka sangat senang dan berambisi untuk membantu orang-orang sekitar yang kesulitan dan memerlukan bantuan. Terlebih lagi kepada korban bencana alam. Dalam sebulan mereka pasti mengikuti kegiatan kemanusiaan untuk membantu korban bencana dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi yang paling tepat di sini kalau misalkan A, hasil pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan dalam pengabdian. Oke, jadi di sini masih kurang tepat gitu ya. Jadi aku jelasin dulu bahwa upaya pembelaan negara ya itu bisa kita lakukan sesuai dengan undang-undang gitu ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal berapa? Pasal 9 kalau nggak salah. Pasal 9 ayat 2 ya. Jadi ada beberapa upaya pembelaan negara. Yang pertama melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kemudian pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib. Kemudian pengabdian sesuai profesi gitu ya. Oke. Jadi di sini gitu ya. Jadi cerita di sini itu lebih menonjolkan di mana Yuri itu profesinya sebagai PMI, di mana dia itu senang mengikuti kegiatan volunteer untuk membantu korban bencana alam. Kemudian Hanif itu sebagai tim SAR, jadi profesinya sebagai tim SAR gitu ya. Jadi kalau hasil pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan dalam pengabdian itu masih kurang tepat, teman-teman. Kalau pelatihan dasar tentang bagaimana mengabdi untuk bangsa dan bangsa itu juga kurang tepat. Kemudian pengabdian sesuai profesi masing-masing. Nah, ini yang paling tepat ya, karena Yuri dan Hanif itu mengabdi sesuai dengan profesi masing-masing. Yuri sebagai PMI, kemudian Hanif sebagai tim SAR dan mereka mengabdi untuk membantu korban bencana alam. Sehingga yang paling tepat di sini adalah yang opsi C ya. Kalau pengabdian sebagai warga negara secara sukarela atau wajib itu kurang tepat juga. Kemudian pengabdian sebagai warga negara yang setia juga kurang tepat. Jadi tadi ya ada 4 macam bentuk pengabdian.
yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, itu yang seperti mungkin teman-teman sedang belajar sekarang terkait dengan kalau belajar PPKN ya, itu berarti salah satu bentuk upaya pembelaan negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Kalau yang kedua itu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib gitu ya. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalau yang ketiga itu pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Kemudian yang keempat itu terkait dengan pengabdian sesuai profesi. Oke. Jadi sebentar teman-teman. Oh, ini saya nggak mau ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi seperti yang aku ceritain tadi, jadi jawaban tepat di sini C ya. Yang C. Pengabdian sesuai profesi. Oke, itu terkait dengan soal upaya bela negara. Nah, kalau ini soal terkait dengan warga negara gitu ya. Terkait dengan kewarganegaraan. Kita baca soalnya, Rahman dan Risma berasal dari negara yang memiliki asas ius sanguinis. Pada saat mengandung anak pertamanya, mereka telah bertempat tinggal di luar negeri yang memiliki asas ius soli karena pekerjaan, dan akhirnya Risma melahirkan anak pertamanya di negara tersebut. Maka anak pertama tersebut. Oke. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Apartheid atau bipartheid? Yang A. Oke. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang BIPA yang memiliki dua keluarga negaraan. Jadi bipartite itu atau dwi keluarga negaraan, jadi memiliki dua keluarga negaraan. Kalau misalkan apartheid itu tidak memiliki kenegaraan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang uh, bipartite itu seperti soal ini ya. Jadi gambarannya mereka berasal dari negara asas ius sanguinis atau mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian tempat tinggalnya di luar negeri yang memiliki asas ius soli, di mana kewarganegaraan itu diakui dari tempat kelahiran gitu ya. Jadi anak pertama dari Rahman dan Risma itu memiliki dua kewarganegaraan ya, karena anak pertamanya itu masih dianggap sebagai negara asal Rahman dan Risma, kemudian di negara yang bertempat tinggal sekarang atau di luar negeri, dia juga diakui sebagai warga negara karena negara itu mengandung asas ius soli ya, jadi tempat kelahiran. Nah, kalau misalkan yang apartheid itu sebaliknya. Jadi berasal dari negara yang asasnya ius soli, kemudian melahirkan di negara yang menganut kewarganegaraan asas ius sanguinis. Kalau itu kebalikannya. Nah, jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang A ya, benar sekali teman-teman.
karena negara asal mereka menambahkan asas keturunan dan negara tempat Risma melahirkan asas tempat kelahiran. Kalau ini kebalik ya. Kalau ini sudah jelas salah. Oke, kita lanjut. Oke, itu terkait dengan soal-soal SKD ya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lagi ya, karena nanti pembahasan juga akan dibagi. Gitu ya. Oke, untuk soal TIU itu ada beberapa tipe ya. Ada apa namanya kemampuan kuantitatif atau menghitung. Kemudian kalau kemampuan kuantitatif itu terkait dengan ya operasi sederhana lah ya, jumlah, bagi, kali, dan juga kurang gitu. Kemudian ada terkait soal perbandingan. Perbandingan itu terkait dengan perbandingan berbalik nilai, senilai, dan lain sebagainya. Ada juga analogi dan juga gambar. Nah, ini gambar itu yang sering keluar ya. Jadi 2 tahun terakhir ini gambar itu lumayan lumayan banyak di soal gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah di soal gambar karena sangat sayang gitu ya. Jadi teman-teman harus rajin berlatih ya, karena udah memasuki bulan Februari gitu ya. Memasuki bulan Februari, kemudian bentar lagi teman-teman harus tes SKD gitu ya untuk sekolah kedinasan. Nah, ini adalah soal tipe analogi gitu ya. Kalau soal analogi itu kalau tarik jauh gitu. Kalau misalkan teman-teman itu susah ya, itu sebaiknya dibuat kalimat gitu ya. Ini kayak ini contohnya. Jadi ini jawabannya yang B gitu ya. Jawabannya yang B. Sesuatu yang jauh harus ditarik agar menjadi dekat. Jadi salah satu tips untuk mengerjakan soal analogi adalah dengan apa namanya? Dengan mengubahnya menjadi bentuk kalimat gitu ya. Jadi lebih gampang. Sesuatu yang jauh harus ditarik agar menjadi dekat. Kemudian sesuatu yang kotor harus dicuci agar menjadi bersih. Gitu ya. Jauh harus tarik, kotor harus dicuci di sini ya agar menjadi bersih. Oke, kalau misalkan sesuatu yang asah harus ditajam, itu kan nggak sesuai ya. Sesuatu yang lempar harus terbang, juga tidak. Sesuatu yang siram harus basah, nggak juga. Atau sesuatu ini balik ya, sesuatu yang basah harus disiram. Sesuatu yang tolak harus jauh. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah yang B. Sesuatu yang jauh harus ditarik agar menjadi dekat. Kemudian sesuatu yang kotor harus dicuci agar menjadi bersih, teman-teman. Oke, soal analogi masih gampang lah. Ini perlu kemampuan teman-teman ya untuk ya berpikir kreatif ya. Teman-teman harus banyak berlatih gitu ya terkait dengan soal-soal analogi ya. Untuk di kisi-kisi terbaru itu sebenarnya apa ya hanya mencakup analogi gitu ya. Tapi tidak ada salahnya juga teman-teman itu belajar terkait dengan sinonim dan juga antonim gitu ya. Karena soal-soal tipe sinonim dan antonim itu biasanya soalnya yang apa namanya kata-katanya jarang kita dengar gitu ya. Jadi teman-teman harus rajin baca untuk memperkaya kosakata gitu ya. Oke. Kemudian ini, manakah gambar yang sesuai? Gitu ya. Kita untuk ini soal terkait dengan figural ya, terkait dengan figural. Oke, jawabannya yang mana nih? Ada yang tahu? C. Dia jago-jago pada ya. Jadi benar ya. Oke, jawabannya C semua. Oke, udah pada jago nih ya. Oke, kita analisis deh. Kalau misalkan yang A diputar-putar nggak akan sama ya, nggak akan sama dengan ini. Kecuali dia itu dicerminkan baru diputar. Ya. Ini berarti ini adalah cermin. Dicerminkan dan diputar. Itu akan yang A. Kalau yang B, itu berarti dicerminkan saja ya. Yang B itu dicerminkan.
Oke, kan ini kalau dicerminkan akan menjadi B ya. Dicerminkan ke sini. Jadi hasilnya akan menjadi B. Kalau yang apa nih? Kalau yang C itu diputar doang ya. Diputar 90 derajat. Kalau yang D itu juga dicerminkan. Yang E juga sama, dicerminkan dan diputar. Jadi dan putar ya. Jadi di sini yang paling berbeda adalah yang C, teman-teman. Oke, udah pada jago lah ya. Itu terkait dengan soal apa namanya? Figural gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Aduh. Oke. Oke, ini pembahasannya bola C merupakan hasil perputaran sebesar 90 derajat dari gambar awal. Nah, kemudian ada soal nih, rasio antara X dan Y adalah 3/4. Kemudian rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3. Maka nilai Y kayak gampang ya, karena rasio itu adalah X banding Y. Atau kalau misalkan di dalam bentuk pecahan, bisa juga X per Y. Gitu ya, itu namanya rasio. Kita buka pembahasannya, kita akan jelaskan di sini. Oke, jadi jawabannya yang A ya, udah 20. Jadi kita tulis yang pertama, kita tulis keterangannya ya. Keterangan yang udah kita ketahui, rasio antara X dan Y adalah 3/4. Maka X dibagi Y sama dengan 3/4. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah nilai Y, maka kita ubah nilai X dalam bentuk Y ya. Jadi X-nya sama dengan 3/4 Y, tinggal dikali silang. Jadi X per Y sama dengan 3/4, itu akan senilai dengan X sama dengan 3/4 Y, tinggal dikali silang ini. Kemudian kita juga tahu nih, nilai rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3. Rasio antara X plus 3 dan Y per 2 adalah 2/3. Nah, setelah itu, karena yang diminta adalah nilai Y, maka kita ubah ke variabel Y semua. Gitu ya. Jadi yang X diubah menjadi variabel Y. Maka dari itu, ketemunya jadi ini yang X plus 3, X-nya kita ganti Y, X-nya kan tadi sama dengan 3/4Y, berarti 3/4Y ditambah 3 dibagi dengan Y plus 2 sama dengan 2/3. Nah, setelah itu ya kita tinggal dikali silang saja ya, dikali silang. Nah, nanti ketemu 3 dikali 3/4Y ditambah 3 sama dengan 2Y plus 2, tinggal dikali silang. Nah, kita operasikan seperti biasa. 3 dikali 3/4 maka 9/4Y. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9 sama dengan 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali 2, 4. Nah, untuk menghilangkan penyebut di sini ya, supaya dia itu bukan pecahan lagi, maka semuanya dikalikan dengan 4. Jadi ketemu 9Y, 9 dikali 4, 36, sama dengan 4 dikali 2Y sama dengan 8Y ditambah 8. Nah, kalau kayak gini kan tinggal pindah-pindah ruas doang ya. Jadi 9Y dikurangi 8Y sama dengan 8. Oke. Oh, sorry, ini bukan 8 ya. Ini harusnya 16 ya. Nah, ini seharusnya 16. Kan 4 dikali 4 ya. 4 kali 4 kan 16, bukan 8. Jadi 9Y plus 36 sama dengan 8Y plus 16. Jadi 9Y dikurangi 8Y sama dengan 16 dikurangi 30. 6Y-nya ketemu min 20. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, soal kita masih banyak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terkait dengan perbandingan saja. Edi mempunyai uang 5 kali lipat dari uang Randi. Jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan tipe soal ini ya, biasakan baca soal langsung menulis
yang diketahui gitu ya. Jadi yang pertama, LD mempunyai uang 5 kali lipat dari Randi. Jadi E itu sama dengan 5R. Sedangkan uang Randi sepertiga dari Salma. R sama dengan sepertiga S. Kemudian uang Salma hanya setengah uang Joni. S sama dengan setengah J. Gitu. Jadi nanti outputnya itu dalam J semua ya, dalam bentuk perbandingan J. Karena kan di sini 5R, R-nya sama dengan 1/3S. Kalau misalkan S-nya dimasukkan ini, maka nanti outputnya di J semua. Kita lihat pembahasannya di sini. Oke, kita misalkan dulu uang LDE, Salma S, Randi R, Doni J. Gitu ya, perbandingan antara uang mereka. E sama dengan 5R, R sama dengan 1/3 S sama dengan setengah J. E banding R banding S banding J sama dengan 5R banding 1/3 S banding setengah J banding J. J itu uang Joni gitu ya. Nah, kan kita tadi tahu ya bahwa 5R sama dengan 1/3 S. R-nya kita ganti dalam S. Maka 5 dikali 1/3 S. Ini oke. Tulis dulu biar tambah gede ya. 5 dikali 1/3 S dibanding S kan tadi sama dengan setengah J. Kita masukkan. 1/3 dikali setengah J banding setengah J, kita tulis saja setengah J, karena S tadi kan nilainya adalah setengah J. Kemudian banding J. Nah, kemudian kita peroleh bahwa di sini ini 5/3 ya. Oh, sorry. Enggak. Jadi ketemu 5/3 S banding 1/6J banding 1/2 J banding J. Nah, ini masih dalam S, kita ubah menjadi J semua, biar bisa dibandingkan. Jadi 5/3, S-nya tadi adalah setengah J, banding 1/6J, banding setengah J, banding J. Kita tinggal kali silang, berarti 5/6J banding 1/6J banding ini kita itu ya diubah menjadi 1/6 juga biar langsung bisa dibandingkan. Setengah biar jadi 1/6 maka dikali 3. Maka di sini 3, di sini 6 ya, 3/6. 3/6J dibanding J. Kalau J itu bernilai 1, maka ketika diubah menjadi pecahan adalah 6/6J. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal bandingkan yang atasnya saja. Berarti 5 banding 1 banding 3 banding 6. Ini adalah uang E, ini adalah uang R, ini adalah uang S, dan ini adalah uang J. Jadi yang paling sedikit di sini adalah uang R, kemudian yang ditanyakan di sini adalah uang yang paling banyak. Yang paling banyak, yang perbandingannya paling tinggi, yaitu uang J, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, jadi uang Joni yang paling banyak. Oke, seperti itu. Aku izin minum sebentar. Oke. Itu ya terkait dengan perbandingan sederhana lah seperti ini. Nah, kemudian ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan perbandingan. Ya, perbandingan. Kita baca soalnya, suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang bapak akan selesai dalam 4 hari. Jika dikerjakan oleh seorang ibu akan selesai 6 hari, dan jika dikerjakan oleh seorang anak akan selesai dalam 3 hari. Jika pekerjaan dikerjakan oleh ketiganya, berapa hari pekerjaan akan selesai? Nah, kalau teman-teman bertemu dengan tipe soal ini ya, itu pasti nanti hasilnya cuma seper gitu, harus diseperkan.
Jadi kalau yang bapak berarti 1/4. Kalau yang ibu berarti ini 1/6. Sorry. Oke, jadi simpelnya gini, kalau misalkan teman-teman bertemu seperti ini, itu waktunya itu harus diganti menjadi seper kan gitu ya, seper. Karena gini konsepnya bahwa Bapak kan akan selesai dalam 4 hari. Nah, dalam sehari berarti dia itu kan akan selesai 1/4 bagian. Gitu. Jadi intinya adalah diubah ya, 4 hari diubah ke 1 hari gitu ya. Jadi Bapak akan selesai 1/4 bagian itu per hari. Kalau yang Ibu itu akan selesai 1/6 bagian per hari. Kemudian kalau yang anak akan selesai 1/9 bagian per hari. Nah, ini kan udah sama nih satuannya. Jadi udah per hari, per hari, per hari. Jadi operasinya, karena kan jika pekerjaan dikerjakan oleh ketiganya, maka karena satuannya udah sama per hari semua, maka tinggal ditambahkan saja. Nah, kalau misalkan yang ini, kalau misalkan yang atas itu kan masih berbeda ya, masih berbeda apa namanya satuannya gitu ya, yang 1/4 hari, yang 1/6 hari, yang 1/9 hari, sehingga jangan langsung dijumlahkan ya, tapi ubah dulu menjadi seper. Jadi kalau berkaitan dengan waktu, itu ya waktu dikerjakan bersama-sama itu biasanya diseperkan dulu. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Jadi ini maka suatu hari dulu dikerjakan Bapak selesai dalam 4 hari. Maka dalam 1 hari Bapak dapat menyelesaikan 1/4 bagian. Dikerjakan Ibu selesai 6 hari. Maka dalam 1 hari Ibu dapat menyelesaikan 1/6 bagian. Dikerjakan Ana selesai dalam 4 hari. Maka dalam 1 hari Ana menyelesaikan 1/9 bagian dalam 1 hari. Maka ketiganya dapat menyelesaikan ya tinggal dijumlah saja gitu ya. Tinggal dijumlah seperti biasa, karena itu penjumlahan pecahan, samakan penyebut. Ketika udah, tinggal dijumlahkan, ketemu 18/36 bisa disederhanakan setengah bagian. Nah, setengah bagian itu adalah sehari. Jadi sehari itu setengah bagian. Jadi yang ditanyakan berapa hari pekerjaan selesai, maka biar jadi satu bagian, maka setengahnya perlu dikali dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2 hari. Sembilan 19/36. Oke, sebentar. Kita teliti ya. Ya, siapa tahu kuncinya salah, teman-teman. Seperempat, 36, 9, 6, 4. Oke. Oh iya, ini harusnya 19 ya, 19/36. Berarti soal ini nggak ada jawabannya dong. Oke, terima kasih ya untuk koreksinya. Nanti akan aku itu ke tim. Jadi 1/4, 1/6, dan 1/9. Ketika diubah menjadi 36, maka 36 dibagi 4 itu 9, 36 dibagi 6 itu 6, kemudian 36 dibagi 4, 36 dibagi 9 itu 4. Jadi 10, 19/36. Oke. Bentar. Oke, berarti apa namanya? Berarti 19/36 bagian per hari gitu ya, per hari. Berarti ketika itu berarti tinggal dibagi saja ya, 36 dibagi dengan 19. Maka ketemunya berapa? 2 koma ya. 2 koma sekian gitu ya, 2 koma sekian.
Nah, oke, kan 19 bagian per hari gitu ya. Maka ketika dijadikan dalam bentuk hari, maka tinggal 36 dibagi 19 saja gitu ya, tinggal dibagi. 36 dibagi dengan 19. Oke, 36 dibagi 19 bukan 2 koma, ini 1 koma ya, sorry. Oke, ketika 36 dibagi 19 berarti dia itu 1,894 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena 1,894 hari gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam konteks seperti ini, maka dia itu harus dibulatkannya ke atas. Oke, kenapa di sini 36 bagi 19 sih gitu ya? Jadi kita lihat aja dari contoh yang lain gitu ya. Jadi kan tadi kan Bapak selesai dalam 4 hari, maka dalam 1 hari menyelesaikan 1/4 bagian. Maka aslinya 1/4 itu akan menjadi 4/1. Itu kan sama aja ya, jadi selesainya 4 hari gitu. Jadi ini adalah sehari, ya ini adalah 4 hari atau biar jadi 4 hari gitu ya. Maka di sini kalau 19/36 bagian per hari, maka untuk menyelesaikan waktu atau waktu total tinggal 36 dibagi 19, ketemu 1,894 hari. Nah, oleh karena itu ini tuh dibulatkannya ke atas ya, teman-teman. Kalau misalkan 1,894 hari nih, 1,8 hari lah. 1,8 hari itu hampir 2 hari gitu ya, hampir 2 hari. Berarti kan kalau misalkan dalam sehari, berarti itu kan belum selesai ya. Belum selesai pekerjaannya. Oleh karena itu kita dibulatkannya ke atas. Jadi jawabannya tetap 2 hari, teman-teman. Dibulatkannya ke atas. Oke, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk koreksinya. Oke, soal ini clear ya. Jadi jawabannya 2 hari, dibulatkannya ke atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal gampang sebenarnya ya. Fadit seorang online marketing yang mendapat gaji mingguan 250.000 dan ditambah komisi 10% dari jumlah penjualan 2 juta, sebesar 2 juta yang dicapai seminggu. Jika Farid ingin memperoleh penghasilan 850.000 untuk seminggu, maka Farid harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar, oke, jadi kan gaji mingguannya 250.000 saja. 250.000 saja. Kemudian yang ingin diperoleh itu 850.000. Nah, 850.000 itu kan sama dengan gaji mingguan ditambah komisi. Nah, ini cuma komisi berapa itu ya. Gaji mingguannya kan udah pasti. Jadi 850.000 itu kan gaji mingguannya 250.000 ditambah komisi gitu ya. Berarti komisi minimal yang harus dicapai adalah 850.000 dikurangi 250.000 atau komisi minimal adalah 600.000. Begitu ya. Jadi karena komisinya itu 600.000 gitu ya, sedangkan komisi itu adalah 10% ya, 10% dari jumlah penjualan 2 juta gitu ya. Atau dengan cara mudahnya saja ya. Kalau misalkan cara langsung juga bisa gitu ya. Kalau cara mudahnya ini kan dari opsi A sampai E. Nah, teman-teman tinggal dikali dengan 10%. Mana yang menghasilkan 600.000 ya. Kalau 10% dikalikan 8 juta itu kan 800.000. Berarti yang A bukan. Kalau yang B 7 juta dikali 10% juga 700.000. Bukan. Berarti bukan yang ini ya, ketemunya bukan ini. Kalau 6 juta
Dikali 10% itu hasilnya kan 600.000. Jadi ini jawaban yang paling tepat ya. Kalau 5 juta dikali 10% itu 500.000, maka kurang nanti 4 juta dikali 10% juga 400.000. Jadi jawabannya yang tepat ya C. Itu seperti itu ya untuk cara mudahnya. Gitu ya. Tapi kita akan bahas secara konseptual. Oke. Jadi ini pembahasannya ya. Jadi gaji minimumnya adalah 250.000 atau gaji mingguan. Komisi 10% dikali 2 juta sama dengan 200.000. Ya, gaji total sama dengan gaji minimum plus komisi. Nah, kita cari nih komisi minimumnya. Tadi kita udah ketemu komisi minimumnya adalah 600.000. Nah, ini untuk cara matematisnya gitu ya. Cara simpelnya seperti tadi. Jadi kita tinggal cari 10%-nya yang menghasilkan 600.000. Kalau secara matematisnya penjualan yang harus dicapai berarti ya 600.000 atau komisi yang ingin dicapai dibagi dengan komisi awal dikali dengan jumlah penjualan sebesar 2 juta. Jadi ini kan ketemunya 1 gitu ya. 1 berarti apa namanya? Ini habis, ini habis. Berarti tinggal 600.000 dikali dengan 10. Jadi jawabannya yang 6 juta atau yang C. Oke, kita langsung aja ya, karena waktu kita terbatas. Nah, di sini ada soal terkait dengan perbandingan juga ya. Kopi kualitas 1 dan kualitas 2 dicampur dengan perbandingan A banding B. Harga kopi kualitas 1 dan kualitas 2 tiap kilogram masing-masing 16.000. Jadi ini 16.000 per kilogram ya. 16.000 per kg. Dan 18.000. Jika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%, tetapi harga kopi campuran setiap kilogram tidak berubah, maka nilai A banding B. Jadi, yang pertama, ini kan perbandingan A, B. Berarti kan ini 16.000 per kilo. Untuk mencari harganya berarti 16.000. Untuk mencari harga gabungan ya, 16.000 A. Ya, kopi A, misalkan kopi A itu adalah kopi 1, kopi B, kopi 2 gitu ya. Ditambah 18.000 B gitu ya. Dibagi dengan A plus B gitu ya. Itu untuk harga awal. Harga awalnya seperti ini ya. Jadi 16.000 A ditambah dengan 18.000 B dibagi dengan A plus B. Jadi nanti ketemu harga kopi campuran per kilogram. Ya. Jadi ini adalah harga awal ya. Kita udah dapat rumus harga awal ataupun formula harga awal. 16.000 A ditambah 18.000 B dibagi dengan A plus B. Itu akan menghasilkan harga kopi campuran per kilogram. Nah, ini sebelum kopi 1 dan kopi 2 naik. Oke, nah kemudian dia kan naik ya, kopi A atau kualitas 1 itu naik 15%, berarti 16.000 ya. 16.000 dikali dengan 15%. Ya. Nanti ketemu 2.400. Maka harga kopi A atau kopi 1 itu 16.000 ditambah 2.400, 18.400. Jadi ini harga yang baru, harga setelah kopi 1 naik. Dan kopi kedua itu turun berapa? 10% gitu ya. 10% dari 18.000. 18.000 dikali dengan 10% sama dengan 1.800. 18.000 dikurangi 1.800 itu sama dengan 16.200. Ya, benar kan ya? 16.200. Jadi ini harga baru dan harga baru.
Nah, yang ditanya adalah A per B. Maka nanti outputnya kita tinggal membandingkan antara harga awal dan harga akhir gitu ya. Jadi harga akhir ya, harga akhir adalah 18.400A ditambah 16.200B dibagi dengan A plus B. Nah, ini akan menghasilkan harga akhir ya, harga akhir atau setelah kopi 1 dan kopi 2 naik, harga akhir kopi campuran. Oke, yang ditanya adalah A banding B gitu ya. Nah, kita bandingkan saja antara harga awal dan harga akhir, teman-teman ya. Oke, bentar aku clear dulu semuanya, kita udah. Ini teman-teman udah tahu konsepnya gitu. Oke. Nah, jadi ini ya, tadi berarti kita tinggal bandingkan saja. Ini bandingkan tadi kita peroleh 16.000 A ditambah 18.000 B dibagi dengan A plus B. Ini adalah harga awal, harga sebelum naik. Kemudian sama dengan 18.400 A ditambah 16.200 ya, 16.200 B dibagi dengan A plus B. Ini adalah harga akhir gitu ya, harga akhir. Nah, kita tinggal bandingkan saja. Nah, karena penyebutnya sama di sini, kalau misalkan dikali silang itu kan bisa dicoret ya. Ini A plus B-nya bisa dicoret, ini A plus B-nya juga bisa dicoret. Sehingga sisanya 16.000 A ditambah 18.000 B itu sama dengan 18.400 A ditambah 16.200 B. Itu. Tinggal kita pindah-pindah gitu ya, pindah-pindah. Nanti oke, 18.000 dikurangi 16.200. Berarti ketemu 1.000 berapa? 1.800. 1.800B itu sama dengan 18.400 A dikurangi 16.000 A. Berarti ketemu 2.400 A. Nah, yang ditanyakan adalah kan A banding B ya. Maka kita tinggal bandingkan saja. Oke, berarti 1.800 dibagi dengan 2.400. Jadi berapa? Ini bisa dicoret 18 banding 24 dibagi 6. Ini 3, ini per 4. Jadi ketemunya adalah 3 banding 4. A per B adalah 3 banding 4. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Oke, masih ada 2 soal lagi. Waktu kita masih banyak gitu ya. Nah, di sini ini ada soal yang sangat sering keluar di ujian SKD gitu ya. Di ujian SKD sangat sering keluar. Pada suatu kelas di Polstat STIS ya, terdapat 5 orang mahasiswa yaitu Andi, Budi, Chandra, Doni, Eka. Masing-masing dari mereka tidak ada yang piket bersama ya, tidak ada bersama. Nah, untuk soal tipe seperti ini ya, teman-teman pilih saja ya keterangan yang sudah pasti gitu ya. Kemudian cocokkan dengan jawaban. Jadi eliminasi langsung. Jadi itu akan mempercepat waktu teman-teman dalam mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, Andi piket pada hari Rabu dan Jumat. Oke, kalau kita mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Andi piket pada hari Rabu atau Jumat, maka Andi ada di posisi ketiga atau kelima. Nah, kita cari nih yang posisinya Andi tidak di ketiga atau kelima. Nah, Doni, Eka, Chandra, Andi. Nah, ini Andi kan ada di posisi keempat, maka dia itu tidak mungkin. Jawabannya A itu tidak mungkin.
Kalau yang lainnya, Andi ada di posisi 3 atau 5. Itu kemungkinan benar. Gitu ya. Nah, karena yang pertama kita sudah cocokkan dengan opsi, kita yang lanjut yang kedua. Doni dan Eka piket pada hari yang berurutan. Berarti di sini Doni dan Eka itu selalu depan belakang gitu ya. Jadi tidak boleh terpisah karena di sini berurutan. Jadi kita cari lagi di opsi yang Doni dan Eka-nya tidak berurutan. Yang B, Doni Eka berurutan. Oke, kita simpan. Doni dan Eka. Nah, ini tidak berurutan. Berarti bukan jawabannya. Yang ini Eka Doni. Doni Eka. Oke, berurutan. Kita simpan. Doni, Chandra, Eka. Nah, ini Doni dan Eka tidak berurutan lagi. Maka kita seleksi. Nah, kita sisa 2 jawaban. Ini kan meringankan teman-teman ya. Baru yang ketiga, Budi memilih untuk tidak piket pada hari Rabu atau Senin. Jadi Budi itu tidak ada di posisi 1 atau 3. Nah, sedangkan yang B itu ada Budi di posisi 1 ya. Berarti dia itu salah. Jadi tersisa jawaban yang benar. Jawabannya cuma yang di. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi lihat keterangannya, cocokkan ke pilihan, lihat keterangannya lagi, cocokkan ke pilihan. Jadi modelnya eliminasi seperti itu. Sehingga teman-teman akan bakal lebih cepat dalam dalam mengerjakan. Nah, ini juga soal yang lumayan sering keluar ya, soal tentang himpunan. Jadi ini himpunan ya, soal himpunan. Dari kelas terdiri 50 anak, dari seluruh anak yang mengikuti ekstrakurikuler. Oke. Kita tulis di sini basket sama dengan 22. Futsal sama dengan 27. 14 silat sama dengan 14. Kemudian 12 basket dan silat. B dan S sama dengan 12. F dan S sama dengan 7. Kemudian 8 anak mengikuti basket dan futsal. B dan F itu sama dengan 8. 6 yang semuanya B, F, S itu sama dengan 6. Nah, ini ketika teman-teman kerjakan dengan cara matematis gitu ya. Jadi NA gabung B gabung C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C kemudian ditambah A irisan B irisan A irisan B irisan C. Itu ya. Jadi 22 ditambah 27 dikurangi dikurangi 7 dikurangi 8 ditambah 6. Jadi ketemu 42. Nah, teman-teman juga bisa kerjakan dengan namanya diagram Venn ya. Diagram Venn. Jadi ini ada 3, berarti kita bikin dulu bulatannya ada 3. Kekecilan ini mah. Oke. Oke, misalkan sini basket. Di sini silat, di sini futsal. Nah, kalau cara mengisi diagram Venn itu dari dalam dulu ya, teman-teman. Dari dalam. Jadi dari yang mengikuti ketiganya atau irisan ketiganya. Tadi kan yang ikut ketiganya kan BFS itu kan 6 orang ya. Di sini kita isi dulu 6. Nah, 6. Kemudian lingkaran luarnya. Jadi luarnya yang irisan ini, irisan. Nah, basket dan silat. Basket dan silat tadi kan 12 ya. 12 karena yang ikut ketiganya adalah 6, maka yang ikut basket dan silat saja adalah 12 dikurangi 6. Jadi sisanya di sini 6 gitu. Kemudian irisan antara basket dan futsal itu kan 8. 8 sudah ada 6 di sini, maka di sini sisa 2. Kemudian futsal dan silat. Futsal dan silat di sini ada 7, udah ada 6, maka sisanya 1. Nah, kemudian lingkaran yang paling besar. Tadi yang basket saja itu kan 22.
Nah, 22 itu dikurangi dengan 2, 6, dan 6. Atau dikurangi dengan 12 tambah 2, 14. 22 dikurangi 14 itu adalah 8 gitu ya. Nah, kemudian kemudian yang futsal. Futsal juga sama saja. Futsal ini kan yang ikut futsal ya, 27. Tapi 27 dikurangi dengan yang ikut semua, yang ikut basket futsal, yang ikut atau dikurangi dengan irisannya. Jadi 27 dikurangi 2, dikurangi 6, dan dikurangi 1. Atau 27 dikurangi 9 adalah 18. Kemudian yang silat ya, silat 14. 14 udah ada 6, 6, dan 1. Atau tambah 6, 12, tambah 1, 13, maka 14 dikurangi 13. Maka ketemunya di sini 1. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler. Jadi yang ditanyakan adalah yang di dalam sini. Yang di dalam lingkaran ini. Berarti ya tinggal dijumlahkan semuanya. 8 ditambah 2, ditambah 6, ditambah 6, tambah 1, tambah 1, dan tambah 18. Nanti ketika dijumlahkan semuanya juga akan ketemu 42 anak. Jadi yang tidak ikut ketiga-tiganya adalah 8 anak. Karena di sini kan totalnya 50 anak. Maka yang tidak ikut ketiga-tiganya tinggal 50 dikurangi 42. Jadi 8 anak. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang ikut semuanya, mengikuti ekstrakurikuler, maka jawabannya adalah yang C, yang 42. Itu seperti itu ya, teman-teman, terkait dengan soal himpunan gitu. Kalau misalkan 3 itu dimulai dari yang paling dalam. Begitu pula ya kalau misalkan yang diagram Venn 2 gitu ya, yang ini. Ini juga dimulai dari yang ngisi yang paling dalam dulu, baru yang luarnya. Itu terkait dengan bagaimana cara menggambar diagram Venn pada pada himpunan. Oke, itu kita sisa berapa? 3 menit ya. Oke, kita akan bahas soal TKP itu di sini, soal TKP, soal mudah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk tips-tips di soal TKP yaitu pilihlah teman-teman soal yang paling menunjukkan aksi yang pertama, kemudian kedua paling positif gitu ya. Jadi jangan pilih jawaban-jawaban yang konotasinya itu negatif gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita bahas soal yang pertama, akan ada hari libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat dinas kerja melakukan bolos massal. Ini kan budaya yang tidak bagus ya. Di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Dimas adalah bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan bolos massal di hari Senin. Itu kan konyol ya, berarti tidak mungkin. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. Kita simpan dulu karena di sini ada mempelajari aturan. Kemudian menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan diri sendiri. Nah, ini menurut paling bagus ya karena langsung ditolak gitu ya. Karena kan ini adalah budaya yang buruk ya yang harus dihapus gitu ya. Jadi langsung ditolak saja. Kalau yang D ini juga kurang positif ya, karena masuk setengah hari dari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan. Jelas bukan jawaban yang paling tinggi. Kemudian mengikuti kebiasaan umum untuk bolos kerja. Apalagi ini mengikuti kebiasaan jelek. Jadi, di soal TKP, sekali lagi tidak ada nilai 0 gitu ya. Jadi make sure TKP itu teman-teman maksimalkan di TKP karena sangat bisa untuk memboosting nilai teman-teman ya. Ya, karena TKP kan tidak ada nilai kosong gitu ya, dan sangat membantu ketika teman-teman TKP-nya tinggi gitu ya. Jadi bisa menggendong nilai-nilai yang lain ketika kurang gitu. Karena tantangan di SKD itu biasanya untuk melewati ambang batas itu tidak terlalu sulit, tapi yang sulit adalah di tahap rankingan gitu ya. Jadi kan ada kuota rankingan per sekolah kedinasan gitu ya ketika teman-teman nanti tes. Nah, itu yang susah gitu. Jadi untuk lolos ambang batas mah mudah gitu ya. Oke, kita lanjut. Pada hari pertama Dinda bekerja sebagai staf pelayanan publik, seorang ibu mengomeli Dinda karena ia merasa kurang cekatan
dibandingkan staf lainnya, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Dinda? Oke. Tentunya yang paling positif di sini adalah yang A ya. Di sini ada meminta maaf dan juga mempercepat penyelesaian tugasnya. Jadi ada aksinya dan juga ada unsur minta maafnya di sini. Hal yang B, berusaha mengendalikan diri sendiri sehingga tidak terbawa emosi, itu juga tidak, karena ini juga bukan merupakan jawaban yang maksimal gitu. Walaupun benar, tapi ini bukan jawaban yang maksimal. Karena tidak ada aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Apalagi yang C, mengabaikan keluhan. Tidak mungkin ya. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Ini juga ini ya, jadi tidak ada alasan ya, jadi tidak ada alasan untuk membela diri ya ketika ada di posisi Dinda. Menjelaskan hari ini merupakan hari pertama Dinda bekerja di sana. Nah, ini menggambarkan ketidakprofesional gitu ya. Jadi jawabannya paling tepat di sini adalah yang A, teman-teman. Oke. Soal selanjutnya, teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Oke, bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan perusahaan tersebut? Oke, izin minum sebentar. Oke, yang A, mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan di perusahaan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan konteks ya. Karena itu, jadi dia itu tidak sesuai gitu. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi informasi antara departemen. Ini juga tidak sesuai dengan konteks, membuat batasan-batasan teknologi pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkan pada perusahaan. Ini benar ya. Kita cari lagi apakah ada yang lebih positif. Akan mempelajari, membuat batas-batasan, kemudian menerapkan perusahaan. Nah, ini yang D itu adalah yang paling lengkap gitu ya. Jadi ada dipelajari, kemudian membuat batasan-batasan. Kalau yang C itu kan hanya membuat batas-batasan tanpa mempelajari dulu. Ya, jadi di sini yang paling tepat di sini adalah yang dipelajari, kemudian membuat batas-batasan, kemudian menerapkan pada perusahaan. Jadi lengkap di sini, aksinya paling lengkap. Kalau yang E, mencari informasi tentang penggunaan TIK dan bagaimana membuat batasan menerapkan pada perusahaan. Ini masih kurang ya, masih kurang karena di sini belum terlihat aksinya secara nyata. Jadi intinya adalah mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan, termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Oke, sebentar lagi ya. Ini adalah soal terkait dengan terpapar radikalisme ya. Anda merupakan seorang pegawai di perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informatika. Sebagai pegawai dalam bidang komunikasi dan informatika, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang kehidupan yang beragam. Beberapa hari yang lalu, ada seorang yang melaporkan kepada perusahaan Anda yang mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di perusahaan telah terpapar paham radikal. Oke, sikap Anda yang tepat. Oke, kalau yang A memberikan usulan jika berita tentang terbukti, maka perusahaan harus menurutnya. Oke, ini bukan ya. Bukan, karena dia itu yang A itu kurang maksimal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini ya, jawabannya yang tepat di sini adalah yang D ya. Jadi memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat ya. Karena di sini kan baru informasi saja. Nah, jawaban yang paling tinggi kalau yang baru informasi saja seperti itu, yang paling tinggi adalah yang memeriksa terlebih dahulu kebenarannya, baru mengambil tindakan. Itu intinya seperti itu ya, terkait dengan soal-soal seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya sikap soal terkait dengan profesionalisme gitu ya. Oke, di era sosialisasi teknologi diusahakan untuk menyatu dengan manusia.
Oh iya, sedikit pengumuman untuk teman-teman ya. Besok kita akan ada pembahasan matematika dan besok juga akan diumumkan untuk apa namanya yang pemenang nasional gitu ya, yang nasional nanti akan diumumkan oleh Kak Aji selaku founder dari Kadinasan ID dan juga akan ada pemberian hadiah di situ. Jadi make sure dan teman-teman hadir lagi ya untuk besok pagi juga untuk pembahasan matematika STIS. Oke, kita lanjut ya. Oke, intinya di sini adalah eh nih inti di sini adalah Via termasuk orang yang tidak tertarik dengan atau dan tidak suka dengan aplikasi TikTok. Hal yang demikian dikarenakan pemikiran dan penilaian Via terhadap TikTok hanya berisi orang yang bergoyang-goyang di depan kamera. Padahal itu hanya satu kreativitas dari beribu jenis video yang ada di TikTok. Banyak marketing dan sales handal yang terjun langsung ke TikTok untuk memasarkan dagangannya. Kemarin bos tempat Via bekerja memerintahkan Via untuk mempromosikan dagangannya di TikTok dengan cara membuat video testimoni dan khasiat dari produk yang dijualnya. Padahal Via sangat fobia dengan TikTok, tetapi ia harus profesional sebagai karyawan yang berintegritas. Bagaimana sikap seharusnya Via? Ya, kalau tipe soal seperti ini, tentunya yang paling tinggi adalah yang mengikuti perintah ya. Oke, jadi yang di sini yang paling tinggi adalah yang D ya. Mengikuti perintah bosnya yaitu berusaha menghilangkan stereotip yang ada di pikiran terkait TikTok. Gitu ya. Jadi jangan sampai menolak apalagi mengundurkan diri. Jadi kita sebagai pegawai yang profesional harus bersedia melakukan apapun gitu ya. Yang positif tentunya yang berkaitan dengan pekerjaan. Oke, begitu. Oke, sebentar lagi ya. Akhir-akhir ini sedang ramai kejadian kurir yang dimarah-marahi oleh penerima barang. Kebetulan Joni merupakan seorang kurir di Jakarta. Di tempat kerjanya, Joni mendapatkan wilayah pengantaran untuk daerah Jakarta Pusat sampai Selatan. Untuk hari biasa, Joni lebih sering mengantarkan paket ke daerah pusat, terutama gedung-gedung besar. Suatu saat, Joni mendapatkan paket ke sebuah mengantarkan paket ke sebuah komplek perumahan di daerah Jakarta Selatan. Ketika Joni selesai mengantar, ia mampir di sebuah warung kopi, ngopi sejenak. Kemudian ada nomor tidak dikenal tiba-tiba menelpon dan langsung komplain bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanannya. Juni yakin bahwa dia telah memastikan identitas dan pesanannya sesuai, serta tugas dia hanya mengantarkan saja. Bagaimana sikap yang seharusnya Juni lakukan? Nah, tentunya kalau misalkan kita sebagai pelayan yang baik gitu ya, tentunya yang paling tepat di sini adalah yang teman-teman ya, yang meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu atasan jika ada barang yang keliru gitu ya. Kalau mendengarkan dan menjelaskan bahwa ia hanyalah kulir yang tugasnya mengantar barang saja itu kurang ya. Karena apa namanya tidak ada aksi selanjutnya yang akan dilakukan gitu. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadiannya tidak berulang. Nah, memberikan solusi ini itu adalah wewenang dari kantornya ya atau customer service-nya gitu. Jadi ini bukan yang maksimal. Mendengarkan dan meminta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Ini juga bukan merupakan jawaban yang maksimal karena dia itu kan seorang pengantar kurir gitu ya. Kalau misalkan dia harus balik lagi ke apa namanya pengepul kemudian mengantarkan lagi itu kan akan menghabiskan waktu yang banyak sehingga bukan win-win solution. Kalau mendengarkan saja supaya dia terasa ini juga tidak ya, mendengarkan saja diabaikan. Oke, 2 soal lagi. Benny adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Benny memiliki sahabat yang baik di tempat kerja tersebut. Sahabatnya selalu ada ketika Benny membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota Badan Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabatnya. Ternyata sahabatnya masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Benny sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Benny yang paling tepat. Oke, di sini walaupun pada faktanya kadang-kadang itu tidak sesuai dengan soalnya, maka kita pilih jawaban yang paling positif gitu ya dan paling menunjukkan aksi dalam membantu pemerintah di sini. Jadi tentunya di sini jawaban yang paling tepat di sini adalah yang
yang C gitu ya, memberi informasi keberadaan sahabatnya agar sahabat B ini menyadari bahwa perilakunya salah. Kalau yang A masih ada terpaksa di sini. Kalau yang B hatinya terasa berat untuk mengatakannya, kurang maksimal. Yang D apalagi tidak memberi informasi, yang E juga tidak memberi informasi. Jelas nilainya kecil. Oke. Oke. Anda merupakan seorang pegawai di perusahaan kecil. Anda tinggal di kos murah dan tidak mewah. Suatu saat kawan ingin meminjam uang kepada Anda untuk biaya istrinya yang akan melahirkan. Padahal uang itu akan Anda pakai untuk keberlangsungan hidup Anda sehari-hari dan Anda tidak memiliki tabungan. Tidak memiliki tabungan. Maka yang harus Anda lakukan, oke, saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit. Nah, kalau misalkan ini itu kan akan menyusahkan diri sendiri ya. Jadi tidak win-win solution. Maka yang A itu kurang tepat, teman-teman. Saya menolak meminjamkan uang itu hanya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini juga masih walaupun benar ya, tapi ini masih kurang tepat. Jadi kurang halus gitu. Kalau saya akan memberikan solusi dan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. Nah, ini justru menambah masalah kalau yang C. Ya, tapi dia itu lumayan positif gitu ya. Jadi akan memberikan solusi dan membantu meminjamkan uang dari kawan lain. Kemudian saya akan menyarankan agar dia meminjam dari orang lain, itu juga sama dengan opsi C, kurang maksimal. Dan yang di sini yang paling tepat adalah yang E, dengan jujur saja ya. Jadi saya meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang E, karena kan di sini pakai uangnya kan untuk keberlangsungan hidup dan tidak memiliki tabungan gitu. Ketika dipinjamkan maka akan menyusahkan diri sendiri, maka atau bisa malah kita cari pinjaman juga ke orang lain. Nah, itu kan akan menambah masalah gitu ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Kalian makanya ini Oke. dapur sudah harus Waktu kita juga udah habis, teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa untuk hari esok ya, teman-teman. Oke, sebelumnya stop share. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir ya pada hari ini. Kemudian jangan lupa hari besok juga kita akan ada pembahasan terkait dengan matematika STIS gitu ya. Besok jam 10 juga, so pastikan teman-teman hadir karena besok ada pengumuman juga dari Kak Aji terkait dengan pemenang ya atau peraih peringkat tertinggi. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari esok, teman-teman. Oke, sama-sama guys.